Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Huda dengan NIM 3 digit terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem embedded, yaitu yang keenam, yang dimana digital to analog converter, yaitu DAC dan PWM. Pengertian DAC dan PWM yaitu Digital to Analog Converter atau DAC merupakan fitur yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan, sedangkan PWM atau Pulse Width Modulation merupakan metode pengaturan sinyal digital dengan cara mengubah lebar pulsa sehingga menghasilkan nilai rata-rata tegangan yang menyerupai sinyal analog. Pada praktikum ini, DAC dan PWM digunakan pada STM32 dan ESP32 untuk menghasilkan output analog dari sistem digital. Fungsi DAC dan PWM sendiri yaitu DAC digunakan untuk menghasilkan tegangan analog secara langsung dari data digital yang diberikan oleh microcontroller. Sementara itu, PWM digunakan untuk mengatur daya atau menghasilkan sinyal analog semu melalui perubahan duty cycle. Keduanya, metode ini banyak digunakan dalam pengaturan motor, LED, audio, dan sistem kontrol otomatis pada microcontroller STM32 dan ESP32. Konsep dasar DAC dan PWM. DAC yaitu bekerja dengan mengubah data digital menjadi tegangan analog tertentu. Semakin besar nilai digital yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan. DAC menghasilkan output analog yang lebih halus dan stabil, sehingga cocok digunakan pada aplikasi audio dan pembangkit sinyal. Contoh, nilai digital kecil yaitu tegangan kecil, nilai digital besar yaitu tegangan besar. Lalu PWM merupakan teknik pengaturan sinyal digital dengan mengubah lebar pulsa on dan off dalam satu periode. Pada PWM terdapat istilah duty cycle, yaitu persentase waktu kondisi on terhadap satu periode penuh. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar nilai rata-rata tegangan output yang dihasilkan. Contoh, duty cycle 25% itu tegangan rendah, duty cycle 50% itu tegangan sedang, lalu duty cycle 100% itu tegangan maksimum. DAC pada STM32 dan ESP32. STM32 memiliki fitur DAC internal pada beberapa tipe microcontroller, sehingga mampu menghasilkan sinyal analog secara langsung. ESP32 juga memiliki DAC internal pada pin tertentu yang dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan analog sederhana. Pada praktikum ini, DAC digunakan untuk menghasilkan output analog yang nilainya berubah sesuai program. ESP32, PWM pada STM32 dan ESP32 dihasilkan menggunakan timer internal. Microcontroller PWM sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol tingkat kecerahan LED, dan menghasilkan sinyal audio sederhana. Keunggulan PWM adalah mudah digunakan dan tidak memerlukan DAC khusus untuk menghasilkan efek tegangan analog. Cara kerja DAC dan PWM. DAC bekerja dengan langsung mengubah data digital menjadi tegangan analog, sedangkan PWM bekerja dengan menghasilkan pulsa digital berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan tegangan rata-rata tertentu. Jika sinyal PWM dilewatkan melalui filter low pass, maka output yang dapat menyerupai sinyal analog. Duty cycle PWM. Duty cycle merupakan parameter utama pada PWM yang menentukan besar kecil output rata-rata. Duty cycle dihitung menggunakan rumus duty cycle sama dengan T on per T total kali 100%. Keterangan T on sama dengan yaitu waktu sinyal on. Lalu T total sama dengan total periode sinyal. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar daya yang diberikan ke beban. Perbedaan DAC dan PWM yaitu DAC menghasilkan sinyal analog asli secara langsung sehingga output lebih halus dan stabil, sedangkan PWM menghasilkan sinyal digital dengan variasi lebar pulsa untuk menghasilkan efek analog. DAC lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, sementara PWM lebih sederhana dan banyak digunakan untuk pengendalian daya.
Penerapan DAC dan PWM. DAC dan PWM banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika dan otomasi. DAC sering digunakan pada sistem audio, generator sinyal, dan alat ukur digital. PWM digunakan pada pengaturan motor DC, servo, LED, dimmer, interval, dan sistem kontrol industri. Pada sistem IoT berbasis ESP32, PWM juga digunakan untuk pengendalian perangkat elektronik secara wireless. Kesimpulannya adalah DAC dan PWM merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari sinyal sistem digital. DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, sedangkan PWM menghasilkan sinyal analog semu melalui pengaturan duty cycle. Pada praktikum STM32 dan ISP32, kedua metode ini sangat penting dalam aplikasi kontrol, robotika, audio, dan sistem otomasi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi mengenai DAC dan PWM menggunakan STM32 dan ISP32 ini dapat menambah pemahaman mengenai sistem elektronika digital dan microcontroller. Lalu kita lanjut ke codingan. Nah, codingannya seperti ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama, karakter dari UART dikumpulkan hingga menerima buka kurung, tutup kurung atau akhir JS. Yang kedua, string JSON di parse secara manual tanpa library eksternal. 3. Format yang didukung masuk sama dengan cmd, pin, file, keluar, status, oke, pin, 2, file, 1. Perintah get yaitu mengembalikan level pin saat ini. Perintah set mengatur level pin dan mengonfirmasi. 4. Error dikirim sebagai status error. Oke, dalam JSON maju ke setelah lewati spasi harus dimulai dengan menutup. Oke, lalu lanjut ke saat praktikum, video dokumen saat praktikum. Ini yang ISP32. Nah, ini pada potensiometer, yaitu saat dikecil besarkan LED akan menyala. Nah, itu yang servo, pakai servo, yaitu ini sinyalnya yang ada di laptop. Itu dibesar kecilkan, dan ini bagian di LCD nya. Nah, kayak gini bisa dilihat di LCD nya, itu servo kontrol sudut ini yang 0 kayak gitu. Ini yang STM32. Itu pakai potensiometer lagi. Nah, di sini
Saat potensiometer diputar, nah itu lampu menyala dan servo itu mengikuti sesuai seberapa diputar servonya. Maksudnya di potensiometernya, di sudutnya servo akan mengikuti. Nah, ini servonya mengikuti sesuai arahan potensiometer seberapa sudutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.